Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita memasuki materi tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. Yang pertama, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan bunyi gong. Kemudian yang kedua, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga dengan energi kalor. Energi listrik banyak dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga. Energi ini bisa dijadikan sebagai pengganti energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Nah, dari bentuk-bentuk energi yang kita kenal, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Kemudian, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Kemudian ada energi panas menjadi energi panas. Contohnya seperti sepeda motor dipakai perjalanan jauh. Kemudian yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan panel surya. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti pengaring rambut atau hair dryer. Yang keenam, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya seperti menabuh gendang. Amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Identifikasikan perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarmu. Nah, di sini Bunda ada contoh ya, gambar rumah. Di sekitar kita banyak sekali contoh perubahan energi. Misalnya saja perubahan energi listrik menjadi energi panas digunakan pada penggunaan oven, kompor, dan setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak dimanfaatkan pada AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Perubahan energi gerak menjadi energi panas dimanfaatkan pada ban sepeda. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik dimanfaatkan pada panel surya. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dimanfaatkan oleh benda diam. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Ya, jadi karena SDA mempunyai hasil yang sangat banyak, seperti bahan makanan untuk kehidupan manusia. Jadi jika sumber daya alam semakin berkurang, maka kebutuhan akan sulit terpenuhi juga. Jadi hendaklah kita melestarikannya. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbaharui lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat.
Selanjutnya, bagaimana cara kita melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Kemudian yang kedua, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, memanfaatkan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang masih harus diolah terlebih dahulu sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Coba carilah informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tua, bapak atau ibu guru atau orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, di sini Bunda ada contoh laporan hasil wawancara ya. Di sini pertanyaan yang diajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, nama narasumber. Orang tua. Jawabannya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Misalnya rice cooker digunakan untuk menanak nasi. Kemudian ada dari ketua RT, keponakan. Kemudian narasumber selanjutnya ada keponakan, tetangga, dan teman sekelas. Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah banyak pemanfaatan perubahan energi yang ada di sekitar kita. Perubahan energi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.